Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, yang pertama-tama kita lantunkan pada pagi hari ini adalah rasa syukur kita kehadirat Allah, syukur setinggi-tingginya, syukur sedalam-dalamnya. Kita semua diberi kesehatan, diberi nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga. Alhamdulillah Allah bangunkan kita di pagi hari untuk melaksanakan kewajiban kita sholat subuh, berdoa kepada Allah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan mengkaji ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah berkahi dan beri petunjuk selalu langkah-langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Rasanya senang sekali ya kalau pagi kita sudah memulai aktivitas kita dengan aktivitas Al-Quran, dengan mengaji gitu. Udaranya juga di luar tadi kalau di sini agak gerimis. Di Tempi. Ya. Agak gerimis. Iya, kalau di Chandler malam ya Bu Derosi ya. Anginnya kencang lagi. Iya, mungkin di luar juga masih gerimis di tempat masing-masing. Ya, minggu lalu kita sudah mengkaji tafsir dari ayat 1 sampai ke 5. Hari ini kita akan lanjutkan kajian tafsir surah Yasin dari ayat ke-6 sampai ayat ke-12. Jadi kita gabungkan 7 ayat ini karena masih berada dalam satu kesatuan tema. Nah, sekali lagi seperti minggu lalu saya sudah singgung, dari ayat 1 sampai ayat ke-12 itu berada dalam satu kesatuan tema. Tapi karena keterbatasan waktu, minggu lalu hanya sampai kita kaji sampai ayat ke-5. Secara keseluruhan 12 ayat ini berbicara tentang penegasan mengenai kerasulan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para audiens Nabi Muhammad yang pertama, yaitu orang-orang kafir Quraisy Mekah, para penyembah berhala. Nah, kita masuk ke ayat ke-6. Saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, silahkan dibaca artinya Bu Nonon. Ayat ke-6. Agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ya, terima kasih. Jadi pada ayat-ayat sebelumnya Allah mengatakan tugas Nabi Muhammad. Di ayat-ayat sebelumnya Allah menegaskan Muhammad adalah benar-benar Rasul Allah bersama Rasulnya yang lain. Nabi Muhammad berada di jalan yang benar. Nabi Muhammad dikuatkan dengan wahyu, dengan Al-Quran yang datang dari Allah yang Maha Rahim, yang Maha Perkasa. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tugas Nabi Muhammad SAW. Apa tugas Nabi Muhammad? Tugas Nabi Muhammad adalah litunziro, untuk mengingatkan. Jadi fungsi Nabi Muhammad adalah memberi peringatan. Sama juga fungsi ini dibawa setelah Nabi Muhammad wafat, dibawa atau dilanjutkan oleh Al-Quran itu sendiri. Jadi Al-Quran itu salah satu fungsinya bagi kita adalah untuk memberi peringatan kepada kita. Nah, Al-Quran itu punya banyak fungsi sebenarnya.
Al-Quran bisa menjadi obat, bisa menjadi penghilang kegundahan, kesusahan kalau kita baca. Nah, yang sekarang sedang kita baca adalah fungsi Al-Quran untuk mengingatkan hidup kita. Hidup manusia itu kadang ya sedikit lalai, sedikit lupa, kadang-kadang mengalami up and down, turun naik. Nah, oleh karena itu kita harus baca Al-Quran. Harus baca Al-Quran untuk mengingatkan diri kita sendiri. Jadi kalau kita baca Al-Quran, yang harus kita keep in mind adalah kita itu membaca peringatan Allah untuk diri kita. Jadi pada saat membaca Al-Quran, kita refleksikan diri kita, lihat kekurangan, lihat kelemahan, dan lihat apa teguran Al-Quran untuk kita. Tuh. Jadi ayat ini menjelaskan Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita sebagai pengingat bagi kehidupan kita. Litundira qauman ma undira aba'uhum. Nah, kata selanjutnya qauman ma undira aba'uhum. Mengingatkan kaum yang nenek moyang mereka tidak diingatkan. Jadi frasa selanjutnya itu menjelaskan audiens pertama Nabi Muhammad SAW. Audiens pertamanya adalah masyarakat Makkah yang menyembah berhala, kaum pagan, masyarakat berhala yang menyembah banyak berhala, atau disebut dengan kaum politeis. Gitu. Nah, ini bukan berarti objek dakwah Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya orang-orang Arab Makkah. Karena dalam ayat yang lain kita tahu bahwa risalah Nabi Muhammad itu untuk semesta alam. Jadi ayat ini hanya menjelaskan audiens pertamanya. Audiens pertamanya adalah orang-orang yang tinggal di Mekah penyembah berhala. Di ayat yang lain misalnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidaklah kami utus engkau kecuali rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam itu maknanya luas, bukan hanya di Jazirah Arab, bukan hanya di Near East, tetapi juga sampai ke benua lain, bahasa lain selain bahasa Arab. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi Allah untuk bangsa jin juga. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Jin kan, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi bangsa jin itu petunjuknya, pedomannya juga Al-Qur'an. Petunjuknya dan pedomannya juga Nabi Muhammad SAW. Nah, ayat ini memberitahu kepada Nabi Muhammad, sekarang tugasmu mengingatkan ini, kaummu ini, orang-orang kafir di Makkah yang bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak diingatkan. Nah, apa maksudnya tidak diingatkan? Kita harus tahu dengan silsilah atau genealogi bangsa Arab. Ini agak mundur ke belakang, jauh-jauh ke belakang. Saya akan memulai ceritanya ditarik ke belakang sedikit. Jadi, menurut para historian, para sejarawan, bangsa Arab itu ada dua jenisnya. Yang pertama, Arab yang sudah extinct, yang sudah punah. Ini kira-kira hidup 5.000-an tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Gitu. Mereka nggak ada hubungannya dengan bangsa Arab di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena ketika mereka didakwahi para nabi, mereka menolak untuk beriman, akhirnya mereka dimusnahkan oleh Allah, diazab oleh Allah. Mereka sudah punah. Nah, kaum Arab yang dimaksud itu adalah kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh. Mereka kenapa disebut orang Arab? Karena tinggal di Jazirah Arab. Di Jazirah Arab itu. Oleh Allah mereka di wipe out, dihapus dari muka bumi. Akhirnya tinggallah Arab Al-Baqiyah, jenis Arab yang kedua, Arab yang tersisa. Nah, Arab yang tersisa ini ada dua. Jadi, sekali lagi kita ulangi pemetaannya. Ada Arab yang sudah punah,
ada Arab yang tersisa, Arab al-Baqiyah. Nah, Arab yang tersisa ini dibagi dua. Ada dua jenisnya. Ada Arab yang Arab asli, al-Arab al-Aribah, ada Arab yang terarabkan. Jadi Arab yang terarabkan artinya apa? Mereka, nenek moyang mereka sebenarnya bukan orang Arab, tapi mereka hijrah. Mereka hijrah ke Jazirah Arab. Nah, siapa orang Arab asli? Orang-orang Arab asli itu mereka yang tinggal di bagian selatan Jazirah Arab. Di Yaman hari ini. Kayak yang di Hadrail Maut ya, Hadrail Maut. Ya, di kawasan sebagian selatan itu orang-orang Arab yang pertama, orang-orang Arab yang asli. Gitu. Merekalah yang menciptakan bahasa Arab. Merekalah yang menciptakan bahasa Arab. Makanya ada istilah Arab. Arab itu berasal dari nenek moyang mereka namanya Ya'rub. Ya'rub. Gitu. Nah, siapa yang tadi saya sebut sebagai orang Arab yang terarabkan? Mereka inilah keturunan dari Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, kalau masih ingat dengan kajian kita beberapa bulan yang lalu, itu diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar dan membawa anaknya Ismail ke barren desert. Ingat ya? Iya. Ke barren desert yang sekarang menjadi kota Makkah itu. Nah, Siti Hajar melahirkan di situ, melahirkan Ismail. Kemudian setelah menemukan sumur Zam-Zam, mereka didatangi oleh kabilah yang disebut dengan kabilah Bani Jurhum. Siapa kabilah Bani Jurhum ini? Nah, Bani Jurhum ini adalah orang-orang Arab asli yang datang dari Yaman. Mereka melewati kawasan Makkah, kemudian melihat ada sumur Zam-Zam, berhenti di situ, akhirnya mendirikan settlement. Nah, Nabi Ismail sendiri yang bukan orang Arab, akhirnya berkeluarga menikah dengan Bani Jurhum yang datang dari selatan tadi. Dari situ lahirlah Arab al-Musta'ribah tadi, Arab yang terarabkan. Artinya anak keturunan Nabi Ismail yang berkeluarga menikah dengan keturunan Bani Jurhum. Gitu. Nah, Nabi Ismail sendiri, Nabi Ibrahim sendiri bukan orang Arab. Orang mana mereka berdua ini? Beliau berdua ini. Ada yang ingat nggak? Palestina. Bukan. Bukan. Nabi Ibrahim memang meninggal dan dimakamkan di Palestina. Tapi asal kelahirannya bukan dari Palestina. Ada yang masih ingat? Mana ya? Nabi Ibrahim itu berasal dari Irak. Nah, kalau hari ini Irak itu berbahasa Arab, orangnya juga etnisnya Arab. Tapi 5.000 tahun yang lalu Irak bukan Arab. Dan Nabi Ibrahim itu berasal dari satu kota namanya Ur. Kalau kita baca Bible Perjanjian Lama, Old Testament juga dijelaskan. Abraham. Dia berasal dari peradaban Babilonia dari kota bernama Ur. Dia diminta oleh Allah, dia travel kan, sampai dia ke Mesir bertemu dengan budak bernama Hajar, kemudian dibawa ke Mekah, kemudian lahirlah Nabi Ismail. Nah, jadi nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke kawasan Jazirah Arab adalah Nabi Ismail. Tapi Nabi Ismail tuh hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau menurut Bible Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kira-kira 2.000 sampai 2.400 tahun sebelum Nabi Muhammad hidupnya. Nah, setelah Nabi Ismail tidak ada lagi nabi yang diutus ke Jazirah Arab. Itu. Akhirnya orang-orang Arab ini tadi, orang-orang Arab yang tinggal di kota Mekah tadi itu karena sudah lama nggak diutus para nabi, ya mengalami penyimpangan. Yang tadinya diajarkan oleh nenek moyang mereka menyembah Allah, akhirnya lambat laun menyembah
menyembah berhala. Makanya kata Al-Qur'an, litundhira qaumam ma undhira aba'uhum. Wahai Muhammad, tugasmu sekarang adalah datang kepada masyarakat Mekah yang nenek moyang mereka tidak pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah ribuan tahun yang lalu terakhir kali mereka diingatkan. Itu. Setelah Nabi Ismail memang banyak nabi-nabi yang lain. Banyak nabi-nabi yang lain. Nah, tapi umumnya nabi-nabi itu diutus oleh Allah ke Bani Israel. Nabi terakhir sendiri sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu kira-kira hidupnya 500 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Kan jaraknya sudah jauh itu. Dan Nabi Isa sendiri bukan nabi dari bangsa Arab gitu. Nah, jarak dari Nabi Isa ke 500 tahun itu juga sudah memungkinkan terjadinya penyimpangan. Agama tauhid sudah diselewengkan. Sudah lahirlah konsep trinitas gitu. Apalagi kalau ditarik ke belakang 2000 tahun sebelumnya setelah Nabi Ismail, lebih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Nah, jadi itu maksud dari ayat ini, litundzira qaumam ma undhira aba'uhum fahum ghafilun. Mereka ini orang-orang yang lalai. Nah, ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah, jadi kata para ulama, zaman atau periode di mana Nabi hidup itu adalah titik nadir, titik terendah dari sejarah peradaban dunia. Titik terendah. Pada zaman itu sudah banyak muncul penyimpangan dalam akidah. Agama yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel akhirnya terselewengkan, lahirlah ya agama Nasrani. Itu yang mengklaim Trinitas, yang Allah tidak ridho, tidak disebutkan tidak diajarkan dalam Bible itu sendiri. Lahirlah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Nah, tetapi itu jauh lebih baik karena orang Yahudi dan Nasrani ini masih disebut ahlul kitab. Mereka masih punya pedoman kitab suci, masih mengikuti ajaran moral dalam dua kitab suci ini. Yang lebih parah adalah kaum pagan itu sendiri. Kaum pagan atau para penyembah berhala, mereka sama sekali nggak kenal dengan konsep kenabian. Apa itu nabi? Apa itu kitab suci? Bagi kaum pagan itu interaksi langsung dengan batu, dengan kayu di depan mereka. Nggak kenal mereka dengan membaca kitab suci. Gitu. Nah, jadi ayat ini mengatakan orang-orang Makkah yang tinggal di zaman Nabi Muhammad itu adalah ghafilun. Ghafil, orang-orang yang lalai. Sekali lagi kata para ulama, ini menunjukkan bahwa pada saat itu sejarah manusia sedang berada pada titik terendahnya. Itu. Nah, pelajaran lain yang bisa kita tarik dari ayat ini adalah orang yang hidupnya jauh dari ayat-ayat Allah, orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran, mereka inilah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Ini ayat ini sebenarnya menjadi teguran juga bagi kita. Menjadi teguran bagi kita orang, kalau kita jauh dari Al-Quran, nggak pernah menempatkan Al-Quran sebagai inzar, tadi sebagai pengingat, kita akan lalai juga. Jadi keadaan ghafil itu bisa terjadi pada siapapun. Gitu. Bukan hanya pada orang Arab di zaman Nabi, bahkan bisa terjadi pada kita selaku Muslim juga. Nah, oleh karena itu supaya kita kalau lalai kembali ke jalan Allah, kalau lalai ingat, kita harus banyak-banyak baca Al-Quran. Kita lanjutkan. Inna laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ayat ke-7. Silakan dibaca oleh Sari. Tadi datang awal Sari, silakan. Sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan manusia karena mereka tidak beriman. Ya, baik. Terima kasih. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata penegasan lagi. Masih ingat nggak dengan pertemuan sebelumnya saya menjelaskan ada letters of affirmation.
Dalam ayat ketiga, innaka laminal mursalin. Ada yang ingat nggak apa saja letters of affirmation-nya itu? Huruf yang digunakan untuk menegaskan. Apa Mbak Wahyu? Inna. Inna, satu lagi apa? Apa ya? La. Lam. Huruf lam. Jadi artinya sungguh. Nah, dalam ayat ini Allah menggunakan kata sungguh 2 kali juga. Sungguh yang pertama itu la, sungguh yang kedua qad. Jadi double-double. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ya doesn't make sense. Sungguh gitu. Tapi makna dari kalimat ini adalah Allah ingin menegaskan informasi yang disampaikan dalam ayat ini. Apa informasinya? Sungguh telah terrealisasilah, telah menjadi benarlah perkataan Allah. Al-qaul, perkataan Allah. Perkataan apa isinya? Menurut para ulama tafsir, dari semua kitab tafsir yang saya baca, makna al-qaul itu menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak beriman dan berkeras hati di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah pasti mendapatkan azab Allah. Laqad haqqal qaulu, artinya sungguh telah nyatalah perkataan Allah mengenai azab. Perkataan Allah akan mengazab orang-orang yang tidak beriman di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sebelum mereka mati pun, sebelum mereka dicabut nyawanya, mereka sudah divonis Allah. Sudah divonis Allah, mereka akan diazab oleh Allah. Itu bukan berarti Allah tidak adil. Itu bukan berarti Allah tidak adil. Yang Allah lakukan itu hanyalah respon jawaban Allah terhadap hati mereka yang mengeras, hati mereka yang tidak mau beriman, yang tetap arogan. Haqqal qaulu ala aktsarihim, tapi ini enggak semua. Ini hanya pada sebagian besar mereka. Jadi enggak semua orang-orang Mekah yang tinggal di zaman Nabi Muhammad itu akan diazab Allah. Sebagian besar yang berkeras hati itu akan diazab Allah. Dan pada kenyataannya dalam sejarah Nabi Muhammad, kita akan membaca, mendapatkan bahwa orang-orang Arab ini pada akhirnya juga akan masuk Islam. Nah, kemarin kita kaji tafsir surat Al-Fatah ya. Tafsir surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Nah, pada tahun ke-8 itulah orang-orang yang tadinya tidak beriman tapi di dalam hatinya masih ada masih ada harapan, mereka tidak arogan, mereka ini orang-orang yang diselamatkan Allah, orang-orang yang pada akhirnya masuk Islam. Itu. Jadi aktsarihim, aktsar artinya kebanyakan. Fahum la yu'minun, dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Nah, menurut para ulama tafsir juga kalimat ini ayat ke-7 ini juga makna lainnya adalah Allah menghibur Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah membesarkan hati Nabi Muhammad. Hei Muhammad, wahai Muhammad, kalau mereka tidak beriman, itu bukan salahmu Muhammad. Jangan kamu merasa bersedih, jangan kamu merasa perlu menyalahkan diri sendiri. Dalam surat yang lain Allah menceritakan kondisi batin Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam surah Al-Kahf dinyatakan begini, fala'allaka bakhi'un nafsaka illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Muhammad, apakah kamu akan bunuh diri? Benar itu pernyataan Allah, silahkan dicek nanti. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal haditsi asafa. Muhammad, apakah kamu putus asa lalu bunuh diri ketika orang-orang di Makkah ini tidak beriman? Nah, ayat ini menghibur Muhammad, itu bukan salahmu. Don't feel sad. Kalau mereka nggak beriman, itu karena mereka sendiri, bukan karena engkau Muhammad. Nah, kenapa perasaan itu muncul dalam diri Nabi Muhammad? Kalau kata para ulama tafsir, surat Yasin ini turun tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi.
Kalau Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi tahun berapa ya, Ibu-ibu? Pada saat usia berapa, Bapak-bapak? Usia 4. Usia 40. Berarti surah Yasin turun pada saat usia Nabi berapa? Oh boy. 50 ya. Karena surah Betul. Yasin turun setelah 10 tahun Nabi berdakwah. Yang beriman masih sedikit. Yang beriman masih sedikit. Bahkan Nabi pergi ke Taif dilempari batu. Dia ketemu dengan fenomena Abu Lahab, pamannya yang menyakiti dia, ketemu dengan Al-Walid bin Mughirah, ketemu Abu Jahal. Nah, ada rasa down, merasa bersalah. Bahkan Al-Quran tadi mengatakan, apakah kamu akan bunuh diri Muhammad? Nah, ayat ini turun untuk membesarkan hati Muhammad. Muhammad, kalau mereka nggak beriman, itu bukan salahmu. Itu mereka sendiri yang berbuat salah. Ayat selanjutnya, ayat ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Nah, silakan dibaca terjemahannya Mbak Kiptia kalau nggak ribet, Mbak Kiki. Ayat ke-8. Oke, kita pindah, mungkin Mbak Kiki ribet karena ada banyak baby. Pak Jamari, silakan Pak Jamari. Ayat ke-8. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka datang ke dagu, diangkat ke dagu, karena itu mereka bertegadah. Ya, terima kasih. Sungguh telah kami jadikan di leher mereka ada belenggu-belenggu yang sampai ke dahu. Mereka pun selalu mendongak ke atas, menengadah ke atas. Nah, ayat ini, ayat ke-8 ini menjelaskan kenapa orang-orang Mekah itu nggak mau beriman kepada Nabi. Itu. Jawabannya adalah karena mereka memiliki sifat arogan. Muqmahun. Muqmahun itu kepala selalu terangkat ke atas. Kayak sombong gitu ya. Nah, kepala terangkat ke atas itulah simbol atau perilaku orang yang arogan. Saking terangkat ke atasnya dia nggak bisa ngelihat ke bawah, nggak bisa lihat ke badannya sendiri, gitu. Nah, mereka terangkat lehernya ke atas itu karena Allah membuat belenggu di lehernya. Menurut para ulama, kata belenggu atau rantai di sini sebenarnya hanya kiasan. Kiasan. Artinya mereka terangkat kepala karena rasa sombong. Nah, sebagian ulama yang lain mengatakan ini bukan kiasan, belenggu ini beneran. Mereka akan dibelenggu oleh Allah dengan rantai terbuat dari besi panas sampai ke leher mereka. Dan ini akan terjadi kelak di hari akhirat, di neraka. Ngeri, jadi ya? ada dua penafsiran. Penafsiran pertama itu ini kiasan, simbol dari sifat sombong. Penafsiran kedua, ini bukan kiasan, tetapi ini akan terjadi besok di hari akhirat. Di neraka, orang-orang yang menyakiti, menolak dakwah Nabi Muhammad itu akan dibelenggu lehernya. Itu. Nah, kata-kata muqmahun, kata-kata mendongak ke atas itu sebenarnya vocabulary, kosakata yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan perilaku onta. Jadi onta itu kalau dia habis minum dari ember, misalnya dia mendongak ke atas, gitu. Dan onta memang kalau yang pernah naik haji dan melihat perilaku onta, hewan yang sering mendongak ke atas, gitu. Nah, kenapa Allah menggunakan kosakata binatang untuk manusia? Ini untuk kira-kira untuk apa? Memperingatkan. Memperingatkan. Untuk merendahkan orang-orang kafir, bahwa perilaku mereka yang nggak mau beriman pada Allah itu sama dengan perilaku binatang.
Gitu. Jadi ayat ini dan terutama kata ini itu mempunyai efek psikologis yang besar bagi pendengar pertamanya orang-orang Arab Mekah itu. Tindakan mereka itu disamakan dengan tindakan binatang. Gitu. Nah, ini sekali lagi adalah simbol dari kesombongan. Kita kemarin belajar mengkaji perilaku Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk beriman, jawabannya adalah ma'indak. Kalau saya beriman kepada Allah, saya dapat apa? Malil muslimin, kata Nabi. Sama seperti yang lain. Nah, karena dia tidak mau diperlakukan sama dengan yang lain, sama dengan budak-budak di Mekah, dia nggak bisa menerima Islam. Makanya dia katakan, tabban lihadzad-din. Celakalah, binasalah agama ini. Yastawi ana wa ghairi. Sama antara saya dengan yang lain. Perkataan itu juga muncul dari Abu Jahal. Abu Jahal itu, kata Nabi Muhammad, Fir'aunnya zaman Nabi Muhammad itu adalah Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ketika disuruh beriman nggak mau. Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang berasal dari Bani Hashim. Jadi nggak maunya karena ada persaingan antar suku. Jadi Abu Jahal itu pemimpin kota Mekah dari Bani Makhzum. Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Dan di dalam masyarakat kota Mekah ada rivalry. Ada persaingan antara dua suku ini. Kalau ada yang membanggakan pada Bani Hashim, Bani Makhzum nggak terima itu. Mestinya kami yang diberi Allah karunia seorang nabi, mestinya keluarga kami. Atau bahkan mungkin Abu Jahal berpikir kenapa nggak saya, kenapa dia gitu. Jadi mereka yang menolak ini sebenarnya orang-orang yang nggak punya alasan substantif untuk menolak Allah. Gitu. Dia tahu Al-Quran itu kalimat yang indah, Nabi Muhammad orang yang jujur, nggak pernah berdusta, tapi mereka menolak Nabi Muhammad, menolak kalimat Allah karena kesombongan hati. Karena nggak mau turun derajatnya, karena nggak mau menerima orang lain yang berasal dari suku lain sebagai nabi. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mukmahun. Pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari ayat 8 ini, Bu-ibu, Bapak, iman Allah itu ternyata tidak semata-mata mengandalkan kecerdasan intelektual. Abu Lahab, Abu Jahal, istrinya Abu Lahab itu orang-orang yang intelek, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang punya status sosial di tengah masyarakat Arab gitu. Tapi ternyata kepintaran semata itu nggak cukup. Ada orang yang berasal dari profesi yang biasa-biasa saja di zaman Nabi Muhammad. Ada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud itu orang hitam juga, kulit hitam dari Yaman, kerjaannya menggembala kambing. Ada Bilal bin Rabah, budak, tapi karena mereka nggak arogan, hati mereka itu tulus, hati mereka bersih, nggak punya mereka sifat menyombongkan diri. Akhirnya yang seperti ini yang mendapat hidayah Allah dan diselamatkan Allah. Bahkan Bilal bin Rabah itu dijamin Allah untuk masuk surga. Gitu. Nah, itu pelajaran bagi kita, pelajaran penting bahwa kecerdasan intelektual semata dalam hidup itu nggak cukup. Kita membesarkan anak, membesarkan cucu, jangan hanya melihat aspek intelektualnya aja. Jangan hanya besarkan mereka supaya mereka pintar di sekolah. Jangan hanya besarkan mereka supaya mereka berprestasi di universitas. Didiklah mereka, besarkan mereka dengan moral, dengan kerendahan hati, dengan hati yang selalu terbuka lebar untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ayat selanjutnya, ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Silakan dibaca terjemahnya Mbak Wahyu. Ayat 9, Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya. Ayat ke-9 bercerita juga alasan kenapa mereka nggak beriman.
Jawabannya adalah karena ada barrier, ada penghalang. Penghalang di hadapan mereka. Penghalangnya itu bukan hanya di depan ternyata. Penghalangnya itu juga ada di belakang. Coba kita bayangkan ada orang yang 24 jam, di depannya itu ada tembok. Di depannya ada tembok, di belakangnya juga ada tembok. Kejepit. Kejepit di tengah-tengah tembok. Bahkan Bu Supardan, temboknya itu, penghalangnya itu bukan hanya di depan dan di belakang. Kata ayat Al-Quran, fa'aghsyainahum. Kami tutup juga dari atas mereka. Oh ya kayak peti ya. Iya, ya kayak peti. Exactly kayak peti. Ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, ke atas juga nggak bisa. Peti itu Bu Supardan. Peti. Nah, penafsiran ulama tentang ayat ini beragam-ragam. Salah satunya begini. Salah satunya makna dari kalimat ditutup di depan itu artinya mereka nggak bisa melihat tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta. Nggak bisa melihat tanda-tanda Allah yang ada di fenomena alam, matahari, gunung, lautan, pohon-pohon, hutan. Mereka nggak bisa lihat bahwa alam semesta itu diciptakan oleh Allah untuk kita, supaya kita menjadikan mereka ayat, merenung, supaya kita menjadikan ciptaan Allah itu sebagai renungan kita agar kita beriman. Mereka nggak bisa lihat itu. Nah, mimba ini adim wa min khalfihim, nggak bisa lihat ke belakang, di belakang ada penghalang. Mereka artinya nggak bisa membaca sejarah. Mereka nggak bisa melihat masa lalu dan mengambil pelajaran dari masa lalu. Al-Quran bilang dalam banyak ayat bahwa umat-umat terdahulu sudah banyak yang dibinasakan Allah. Tadi saya cerita ada yang disebut dengan the extinct Arab, bangsa Arab yang sudah dibinasakan oleh Allah. Hidup ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, itu tinggal di Jazirah Arab, tapi nggak ada bekasnya sama sekali. Nggak tersisa sama sekali. Makanya disebut sebagai extinct. Sudah binasa, sudah di wipe out. Nah, orang-orang Arab di zaman Nabi Muhammad itu, mereka nggak bisa lihat ke belakang, nggak bisa lihat sejarah, dibutakan oleh Allah pikiran mereka. Gitu. Nah, yang dimaksudkan dengan fa'aghsyainahum, kami tutup mereka dari atas, menurut para ulama artinya mereka nggak bisa melihat Al-Quran sebagai petunjuk Allah. Melihat ke atas itu melihat wahyu. Jadi udah nggak bisa lihat ke depan, nggak bisa lihat alam semesta, nggak bisa lihat sejarah, juga nggak bisa lihat ayat Allah yang tertulis. Nggak bisa lihat wahyu. Jadi petunjuk Allah, tanda-tanda Allah, pengingat Allah itu ada di mana-mana sebenarnya di sekitar kita itu. Itu juga disebutkan dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami tunjukkan kepada mereka di afaq, di horizon, di alam semesta, dan di dalam diri mereka sendiri. Jadi Allah tuh menyediakan petunjuk tuh di mana-mana. Nah, tapi mereka nggak bisa lihat, fahum la yubsirun. Gitu. Nah, pelajaran moral lainnya dari ayat ke-9 ini adalah orang yang banyak dosanya dalam hidupnya, orang yang berulang-ulang melakukan kemaksiatan dan tidak menyimpan sedikit pun perasaan ingin kembali ke jalan Allah, berkeras hati di jalan kemaksiatan, bahkan dengan arogan mengolok-olok ayat Allah, inilah orang-orang yang dibutakan matanya. Orang-orang yang nggak bisa lihat. Jadi kita harus berhati-hati benar, jangan sampai kita melakukan kesalahan berulang-ulang, bermaksiat berulang-ulang, jangan sampai kita nggak bisa lagi lihat, nggak bisa lagi bedakan yang baik dan buruk. Hilang kemampuan kita untuk mengindra gitu. Coba perhatikan di sekitar kita, ibu-ibu, Bapak, masyarakat barat yang ada di sekitar kita di Amerika. Ada perdebatan tentang homoseksual itu boleh apa enggak gitu. Ada orang yang bersikukuh bahwa ini itu adalah sesuatu yang alami. Ada yang bersikukuh ini sesuatu yang netral, bahkan dilegitimasi oleh pemuka agama. Nah, ini tuh orang yang udah kehilangan mata batin juga untuk melihat yang baik dan buruk.
Dan perdebatan yang seperti ini 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang lalu nggak ada di Amerika. Masyarakat tuh masih melihat perilaku itu perilaku yang menyimpang. Tapi semakin banyak dosa, semakin menjauh dari ayat-ayat Allah, akhirnya kriteria buruk dan benar itu semakin kabur. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini, fahum la yubsirun. Mereka nggak bisa lihat lagi. Itu na'udzubillah jangan sampai terjadi ke kita. Kita nggak bisa lihat lagi yang mana yang benar. Nggak bisa bedakan mana yang benar dan salah. Ayat ke-10. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat ke-10 dibaca Mbak Bonita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan kepada mereka atau engkau tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman juga. Ya, terima kasih Mbak Bonita. Jadi ayat ini memberitahu bahwa Muhammad, ceramahmu, nasihatmu, apa yang kamu sampaikan sebagai pengingat kepada mereka tidak akan memberi manfaat bagi mereka. Mereka itu tertutup. Maaf, ada istilah dalam bahasa Jawa yang sarkastik. Ini apa istilahnya? Dablek. Iya, dablek banget. Dablek. Dablek. Bahasa Padangnya tangka. Tangka ya, Bu Iya, Suparda? bahasa Padang tangka. Iya. Ada yang mau nyumbang bahasa yang lain apa kalau untuk kalimat seperti ini? Untuk orang yang dikasih tahu nggak akan bisa mendengar. Apa Bu Dewi dalam bahasa Sunda? Kekeh, kekeh. Oh, kekeh. Iya. Jadi ini orang yang kekeh, orang yang dapat, orang yang apa tadi? Diberitahu tidak akan mendengar. Nah, dalam surah Al-Baqarah dikasih tahu ini, khatamallahu ala qulubihim. Mereka ini orang yang hati mereka sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak akan hidayah nggak akan masuk ke dalam hati mereka. Nah, tapi harus kita catat bahwa tidak semua orang yang sekarang tidak beriman itu statusnya sama. Karena orang kafir, orang tidak beriman itu bertingkat-tingkat. Tingkatan paling parah adalah tingkatan mereka nggak beriman karena mereka arogan, hati mereka terkunci. Ini yang disebut dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Yasin, dan ini yang diceritakan tentang Abu Lahab kemarin. Ini yang tidak akan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga di bawahnya orang kafir, orang nggak beriman karena sedang ragu, karena sedang mencari. Di dalam hati mereka ada kegelisahan, sedang berupaya mencari kebenaran gitu. Nah, yang seperti itu jalan dakwah mereka, jalan hidayah mereka nggak tertutup. Di zaman Nabi Muhammad, yang seperti itu pada akhirnya mereka masuk Islam. Yang seperti itu pada tahun ke-8 Hijriah, setelah terjadi Fathu Makkah, mereka masuk Islam berafwaja, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang gitu. Ini menunjukkan bahwa kita itu jangan sampai pesimis berdakwah itu. Berdakwah jangan sampai memvonis semua orang pasti tidak akan beriman. Nabi Muhammad sendiri tidak diajarkan oleh Allah untuk pesimis. Dalam ayat yang lain surat Sabihis itu ada ayat begini. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Muhammad, ingatkanlah mereka karena yang kamu ingatkan itu akan bermanfaat. Tadzakkaru may yakhsha, orang yang takut itu akan ingat, akan menerima dakwahmu gitu. Jadi ayat ini, ayat ke-10 ini bukan berarti menyuruh Nabi Muhammad berhenti. Ketika Allah mengatakan Muhammad, sama aja bagi mereka, kamu ingatkan dan nggak kamu ingatkan, mereka nggak akan beriman. Ayat ini sekali lagi bukan berarti nyuruh Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Nabi Muhammad terus berdakwah karena dakwahnya itu akan didengar oleh orang lain. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Ini tidak bermanfaat bukan bagi kamu Muhammad. Ini tidak bermanfaat bagi mereka. Itu bagi Nabi Muhammad itu masih akan bermanfaat. Akan mengajak orang lain
ke dalam jalan Islam. Nah, ini juga bisa kita jadikan bahan refleksi. Kita hidup di Amerika, kita hidup di sini, kita harus optimis dengan dakwah. Kita harus optimis dengan niat kita mengajak orang lain ke jalan Islam. Kalau ada yang di antara keluarga kita belum dekat, belum practicing, tetap berdoa, tetap optimisme. Mudah-mudahan suatu saat akan ada momennya dia mendekat ke jalan Allah. Jangan berhenti, jangan memvonis kepada siapapun bahwa orang ini tidak akan beriman. Jangan sampai seperti itu. Harus terus ada optimisme dalam diri kita. Ayat selanjutnya, innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, silakan dibaca terjemahannya Bu Sekar, ayat ke-11 Bu Sekar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya. Jadi Nabi Muhammad diberitahu, kalau kamu mengingatkan masyarakat Arab yang akan mengikutimu, yang akan mendapatkan hidayah Allah itu hanya 2 kelompok. Siapa 2 kelompok? 2 jenis manusia yang akan mendapat hidayah Allah. Pertama, orang yang ittaba'adz dzikra, orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka orang yang ketika Al-Quran dibacakan nggak menghindar. Jadi Nabi datang menyampaikan Al-Quran, mereka mendengar walaupun nggak beriman pada hari itu, tapi itu akan keep in their mind, akan ada dalam pikiran mereka terus. Nah, kalau orang sudah menghindar dari ayat Al-Quran, berlari, bahkan mengolok-olok, orang ini yang nggak akan sama sekali dapat hidayah. Gitu. Kalau di sini berarti orang yang akan dapat hidayah itu adalah orang yang mau mendengarkan ceramah kebaikan gitu. Kalau ada orang ngajak baik, dia nggak turning away, dia nggak berlari. Dia masih mendengarkan, mencerna, dia respect. Nah, orang yang seperti ini namanya orang yang ittiba' az-zikr, orang yang mengikuti petunjuk, mengikuti az-zikr namanya. Yang kedua, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, orang yang takut dengan Tuhan yang Maha Rahman, bil ghaib, secara ghaib. Jadi di dalam hati kecil mereka tuh masih ada rasa takut. Walaupun mereka penyembah berhala, masih ada itu perasaan takut. Walaupun mereka pada hari ini nggak beriman, di dalam sanubari mereka masih menyimpan itu pertanyaan tentang alam semesta, who is God, who is our creator, or where we go after we die. Pertanyaan itu dia simpan terus dalam hati mereka. Gitu. Nah, orang yang punya 2 hal ini, itu orang yang punya potensi besar akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengikuti mengikuti az-zikr, mengikuti pengingat, mengikuti petunjuk. Yang kedua, orang yang khasyiyah, orang yang takut pada Ar-Rahman, pada Allah yang Maha Rahman. Nah, dalam kitab-kitab tafsir ulama menulis pertanyaan begini. Kenapa takutnya itu pada Allah yang Maha Rahman? Kenapa kok nggak dipilih takut khasyiyal aziz misalnya, khasyiyal jabbar? Kenapa takut pada Allah yang Maha Penyayang? Gitu. Padahal kan Allah itu punya banyak sifat. Salah satunya adalah dia Maha Jabbar, itu kan Maha Pemaksa. Aziz, Maha Powerful. Gitu. Nah, kenapa ayat ini menggunakan kalimat khasyiyar rahman? Jawabannya adalah untuk mengingatkan manusia bahwa nikmat Allah itu sudah terlalu banyak untuk manusia. Allah itu Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kita sudah diberi segalanya. Nah, kita itu layak membalas Allah dengan memiliki perasaan takut di dalam diri kita. Takutlah pada Allah yang telah memberi segala kebaikan kepada manusia. Nah, kalau
kalau kita punya dua hal ini, maka ayat selanjutnya, fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Berilah kabar gembira bahwa mereka ini akan mendapatkan ampunan Allah dan akan mendapatkan pahala. Jadi sekali lagi surah Yasin ini turun pada tahun ke-10 setelah Nabi Muhammad berdakwah. Jadi 10 tahun mereka kafir. Kalau once mereka embrace Islam, masuk Islam, Allah akan wipe, Allah akan ampuni semua, hapus semua dosa-dosa mereka masa lalu. Maghfirah, Allah berikan maghfirah. Nggak cukup hanya maghfirah, Allah juga beri pahala. Jadi maghfirah itu diselamatkan dari neraka, ajar pahala berarti mereka dimasukkan ke surga. Walaupun sudah tahun ke-10 Hijriah, walaupun pernah kafir, walaupun pernah maksiat, walaupun pernah berdosa, sebanyak apapun dosa itu, kalau mereka masuk Islam, mereka dapat ampunan Allah dan mereka dapat pahala Allah. Kita lanjutkan ayat terakhir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Silakan Bu Ningsih dari Pennsylvania. Dibaca terjemahnya Bu Ningsih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, lauh mahfuz. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ningsih. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa orang-orang kafir yang nggak mau beriman kepada Nabi tadi, yang arogan tadi, mereka akan mati. Dan setelah mereka mati, dan mereka akan dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tafsir para ulama untuk kalimat inna nahnu nuhyil mauta. Hei orang kafir, hei orang yang arogan, kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tafsir kedua dari ayat ini adalah ayat ini memberitahu Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kami itu hanya akan menghidupkan orang-orang, kami itu akan menghidupkan hati orang-orang yang di dalam dirinya masih ada harapan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada harapan lagi, Allah nggak akan hidupkan hati mereka. Itu. Jadi ada dua tafsiran dari kalimat itu. Dan Allah juga memberitahu bahwa Allah mencatat maqaddamu wa atharahum. Qaddamu itu menurut penafsiran para ulama artinya adalah yang manusia lakukan selama hidup. Jadi Allah mencatat baik-baik apa yang manusia lakukan selama hidup. Wa atharahum. Athar itu terjemahannya adalah sisa-sisa. Sisa-sisa yang mereka lakukan selama hidup. Nah, dari situ penafsiran ulama berkembang. Ada yang mengatakan sisa, athar itu artinya adalah amal jariah. Kalau qaddamu itu yang kita lakukan selama hidup, kita sholat ke masjid, kita puasa, kita berbuat baik ke orang lain. Kalau athar itu adalah setelah kita mati, nah amal itu akan terus berlanjut. Itu amal jariah. Jadi Allah itu akan mencatat amalan yang kita lakukan selama hidup maupun amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kita meninggal. Nah, itulah makanya dalam Islam kita dianjurkan untuk banyak-banyak melakukan amal jariah dengan wakaf, dengan sodakoh, dengan mengajar supaya ilmu kita bermanfaat. Nah, tafsiran lainnya dari kata athar itu menurut para ulama adalah jejak langkah kaki kita. Kemanapun kaki kita melangkah untuk jalan kebaikan. Kita pergi ke pengajian jauh nih dari Yuma jauh, sampai juga ke Phoenix 3 jam, masya Allah, itu jejak langkahnya, bannya jauh itu berputar itu. Nah semua yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari mana lagi? Dari Scottsdale pergi ke Tempe untuk sholat Jumat, untuk sholat 5 waktu. Dari Phoenix pergi ke Scottsdale untuk pengajian, untuk sholat 5 waktu, itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan dan besok di hari akhir akan menjadi pahala kita.
Jadi asar di sini menurut penafsiran ini adalah peninggalan kita yang bersifat fisik, jejak langkah kaki kita. Nah, ayat ini, ayat yang ke-12 ini menurut para ulama itu punya sebab turun. Sebab turunnya adalah di zaman Nabi Muhammad di Madinah ada satu kaum Bani Salamah namanya. Bani Salamah ini tinggal agak jauh dari Masjid Nabawi. Mereka datang ke Nabi Muhammad, kami mau pindah dekat sini supaya kami dekat dengan Masjid Nabawi, supaya kami gampang sholat 5 waktu, supaya kami gampang dengar pengajian dari engkau Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, diyarakum, tetaplah tinggallah di mana kamu tinggal sekarang Bani Salamah. Nggak perlu kalian tinggal di sini. Fa inna asarakum tuktab, fa inna tuktabu asarakum. Karena setiap langkah kamu itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu ibu-ibu, Bapak, kalau bisa tinggal dekat masjid, alhamdulillah, syukur. Kita gampang, mudah sekali untuk datang ke masjid itu. Tapi kalaupun enggak, karena kondisi kita, karena harga rumah, karena macam-macam alasannya, ya tidak apa-apa, jangan berkecil hati kalau rumah jauh dari masjid. Karena setiap kali upaya kita lakukan untuk sampai ke masjid, itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita pilih dalam hidup itu semua akan bermakna positif. Dekat masjid alhamdulillah, ibadah terus, mudah. Nggak dekat juga itu pahalanya lebih berlipat-lipat diganjar oleh Allah untuk kita. Nah, ayat ke-12 ini satu-satunya ayat dalam surat Yasin yang madaniyah. Sekali lagi, dari 83 ayat dalam surat Yasin semuanya makkiyah. Semuanya makkiyah kecuali ayat ke-12 ini, ayat ke-12 ini yang madaniyah. Turun karena sebab Bani Salamah mau pindah dekat Nabi di Masjid Nabawi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini sebagai renungan kita terhadap surat Yasin, khususnya dari ayat ke-6 sampai ayat ke-12. Alhamdulillah. Sudah persis 1 jam, dari jam 6 sekarang jam 7. Iya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, kita akhiri dengan doa. Saya mau tanya. Assalamualaikum, Ustaz Rafid. Oh, ada 2 orang. Mbak Wahyu dulu, setelah itu baru Mbak Darwasi. Assalamualaikum Mas Rafiq. Ini tadi mungkin saya agak kurang menyimak atau bagaimana ya. Kan tadi ada tuh yang kalau dalam terjemahannya kan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Kan itu maqaddaru sama wa'atharohum. Itu bedanya apa di antara kedua? Apa yang dikerjakan dan bekas-bekas itu kayaknya kan hampir serupa gitu. Ya. Jadi begini, qaddamu itu menurut para ulama yang manusia lakukan selama hidup. Atharohum itu adalah legasi. Jadi walaupun manusia sudah meninggal, legasinya masih terus berlanjut, Mbak. Oh, okay. Mbak Wahyu mengajar hari ini itu dapat pahala qaddamu. Nah, karena Mbak Wahyu ngajar murid, mahasiswanya ngajar mahasiswa lain, itu yang disebut dengan atharohum. Itu menurut penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua tadi, qaddamu itu amal kita secara umum, athar itu jejak langkah kaki kita. Penafsiran ketiga, athar itu adalah pengaruh amal soleh kita ke orang lain. Jadi karena kan athar kan terjemahnya adalah pengaruh, jejak, peninggalan. Peninggalan itu kan macam-macam tafsirnya. Kita bisa ngerubah orang lain, mempengaruhi orang lain. Nah, itu juga bisa menjadi athar. Yang penting dia adalah pengaruh yang baik. Nah, tapi juga yang perlu dicatat tadi yang belum saya jelaskan, ahsainahu wa kulla syai'in ahsainahu. Segala sesuatunya kami hitung. Ahsainahu kami hitung. Jadi nggak ada yang ketinggalan, bahkan suara hati kita, bahkan pikiran kita, husnuzon kita, sikap tawakal kita dalam hati, semua amalan-amalan hati itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsa itu hitung. Makanya dalam bahasa Arab akuntansi itu disebut ihsaiyat.
Bahasa Arabnya akuntansi itu ilmu ihsaiyat, ilmu menghitung. Karena ahsa itu artinya menghitung. Nah, tapi juga perlu dicatat, menghitung itu bukan hanya menambah. Dalam perhitungan itu kan ada perkalian. Ya. Jadi amal manusia itu bisa dikalikan, bisa dilipat gandakan. Oh, yang kalau pahala ada yang 7 kali kalau kita Ya, berbuat baik dan 7 butir akan berlanjut itu termasuk dikali-kalikan di situ ya. Dikalikan. Nah, di samping itu juga Mbak Wahyu, dalam ilmu akuntansi, dalam ilmu perhitungan juga ada yang disebut dengan pengurangan. Ya, betul. Jadi kan orang ngitung duit itu juga mengurangi kan. Nah, amal manusia itu bisa berkurang juga karena kita melakukan perbuatan maksiat, karena ngajarkan keburukan ke orang lain. Itu bisa berkurang itu pahala kita. Bahkan Nabi bilang, tahu nggak kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut, gitu. Bukan pahala banyak-banyak, tapi nggak dihitung. Orang yang bersedekah, ini bayar zakat ke Mbak Wahyu di dompet duafa. Terus cerita kemana-mana, saya habis bantu orang yatim, saya habis ngeluarin duit bantu orang miskin. Itu Maria tuh. Terhapus ya, Mas. Nah, itu kata Al-Quran, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah batalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut, dengan mengungkit-ungkit sampai menyakiti. Jadi sekali lagi, ilmu perhitungan itu bukan hanya nambah, bisa perkalian, amal manusia dilipat gandakan, bisa dikurangi juga gitu. Dan itu semuanya dilakukan oleh Allah. Gitu ya Mbak Wahyu ya. Silakan Mbak Darwasi. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Ustaz Rafid. Itu pertanyaan aku. Ustaz Rafid bilang kalau kita mau pergi ke masjid atau belajar Al-Quran ke mana-mana, dari Phoenix ke Scottsdale ke Phoenix, dari mana aja, terus kita seumpamanya kalau naik mobil itu apakah dapat pahala juga dan langkah kita diterima Allah? Yang pertama, dan yang kedua, selama pandemi ini ya aku nggak pernah ke masjid salat Jumat. Biasanya ya itu kalau musim panas itu bulan apa ya, Juli, Agustus kan lagi musim panas. Yang aku rasain secara Rafid, kalau musim panas aku pergi ke masjid jalan kaki jam 12 siang kan matahari terik, lagi terik-teriknya. Tapi dengan kita jalan perjalanan, kita baca salawat Nabi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau ayat kursi, kul huwallahu sepanjang jalan, aduh rasanya angin itu sejuk, panas matahari terik, itunya aku rasakan Ustaz Rafid. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu amal juga Ustaz Rafid? Ya, terima kasih. Masya Allah Mbak Darwasi, luar biasa Mbak Darwasi. Mbak Darwasi ini nggak bisa driving, nggak bisa nyopir, tapi ingin selalu ke masjid. Kalau Mbak Darwasi itu ke masjid Scottsdale tuh Mbak Darwasi itu jalan, dan itu beliau lakukan. Ini yang disebut dalam ayat ini Mbak Darwasi, yang disebut dengan asar yang Mbak Darwasi lakukan dengan jalan kaki itu. Kita doain terus Mbak Darwasi sehat, masih sering. Amin. Insya Allah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nah kalau orang naik mobil gimana? Ya naik mobil itu juga bukan berarti nggak ada kesulitan loh. Naik mobil tuh kan harus beli bensin ya Pak Tantowi ya. Kalau misalnya mobilnya mogok. Nah apalagi mobilnya mogok itu. Jadi ya memang kesusahannya, kelelahannya nggak sebanding dengan jalan kaki. Tapi juga masih ada effort, masih ada upaya yang kita lakukan supaya bisa ke masjid itu, supaya bisa ke jalan Allah. Nah itu insya Allah diganjar juga. Allah Maha Tahu lah berapa besar, berapa kuantitasnya ganjaran Allah. Tapi itu kita lakukan bukan berarti tidak ada pengorbanan. Lebih-lebih kita di sini kan ke masjid itu jauh. Kalau di mana aja di Indonesia 5 menit jalan kaki nyampe. Negara 1000 masjid, negara di pom bensin aja ada masjid. Kalau di Amerika itu orang harus driving 20 menit, 25 menit untuk sampai ke masjid gitu. Itu jaraknya yang Allah hitung gitu. Insya Allah kalau kita punya niat seperti itu, Allah lipat gandakan pahalanya gitu. Amin. Amin. Ya, silahkan kalau masih ada yang lain. Baik, kalau nggak ada, barangkali sesi pengajian tafsirnya kita sudahi dulu.
Setelah ini bisa silaturahmi, kalau mau saling mengenal, kalau saling mau ngobrol lagi silahkan. Ada yang masih mau tanya? Baik, kalau nggak ada kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Oke, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz Rafiq. Sama-sama. Yang lain. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Halo Mbak Nisa. Assalamualaikum. Semoga baik selalu. Selamat beraktivitas lagi. Weekend bisa. Selamat hari Minggu, Mas Wafil. Hari Ahad. Iya. Rafiq, Rani sibuk? Ada itu sama baby. Oke. Ya, ya. Masya Terima Allah. kasih. Welcome. Ya. Mbak Nit, sehat selalu ya Mbak Nita. Alhamdulillah, insya Allah, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Nanti cepat ketemu ya Mbak. Insya Allah, kalau Allah masih memberikan umur ya. Amin. Insya Allah. Tawil Insya umurnya Allah. Mbak Nita, insya Allah. Iya. Iya. Mana udah apartemennya Teh? Teh Nita? Belum. Ini masih menunggu wangsit, ya Allah, menunggu wangsit. Tunggu waktu ya yang terbaik nanti. Iya, pokoknya disyukuri aja. Apapun itu sabar. Ya kan itu Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi nggak terlalu berusaha, tapi ya udah, insya Allah ada nanti waktunya dapat, insya Allah dapat. Didoakan ya cepet ini kita ketemu. Sama-sama mendoakan Teh Tati, ya kan? Sama-sama mendoakan semoga sehat selalu, urusannya dilancarkan, ya kan? Semua pasti masing-masing punya urusan, ya kan? Mangga atau Iya. Assalamualaikum Teh Tati. Sampai nanti ketemu lagi ya Teh. Mohon sami-sami Teh Dewi. Ya, yuk. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Itu Nenek Anang. Masih mute. He joined. Ya, he join. Nenek Anang sehat. Assalamualaikum Nenek Anang. Masih mute Nenek Anang. Masih mute Nenek Anang. Biar. Tunggu di unmute dulu. Pencet unmute. How can we join? Nah. Unmute. Pencet, ada tulisan unmute itu ya? Oh, no. Nah, ada. Assalamualaikum. Ustadz Mumtaz. Sembahyang Isya di situ ya? Balik sembahyang Isya? Sudah. Iya, di situ jam berapa? Jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi, dang semangat ya, jam 7 pagi tuh. Kan sembahyang subuh, terus orang uang maju pengajian tafsir. Ayahnya pakai belangkon. Tidak, kepia ya, kepia wong Jogja. Let's change the background then. Background, where's Balian? Background. Mana nenek ini? Ya. Nenek ini nengokin pengajian juga tadi. Apa di mana? Hah? Nenek inenya di situ juga? Ada ini. Nyimak malah megang Quran ya ini. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan diganti tuh, Mumtaz. Yeah. Tuh. This is a blur. Baca Yasin ya. Hafal belum Yasinnya? Nah, apa belum Yasinnya? Belum. Sebelumnya tuh pengajian tuh aku pernah di pengajian siang-siang, tapi kajian surah Yasin cuman tafsir ijmali baik secara umum dari ayat 1 sampai ayat selesai 83.
Nah, karena umum jadi tidak detail. Akhirnya kuulangi lagi per pertemuan cuman 5 ayat dan mudah-mudahan lebih detail. Ya, benar Dan Pak. aku Ya, dikit-dikit Pak, masuk itu. mereka agak banyak memang karena aku ngejar supaya selesai topik Ika, masuk ayat selanjutnya topik baru lagi. Tentang kaget ini di apa surat Al-Muluk nanti ya. Aku tuh kalau baca nyampe ke tafsir surat-surat yang banyak dibaca oleh Wang supaya dibaca dan paham, itu maksudnya tuh. Coba Sun. Ikan nenek ini lah 7 bulan dia, alhamdulillah. 7 bulan. Setangi ulang tahun 7 bulan. Oh, ini lah 7 bulan nenek lali. Keparan apa cak? Jalan. 9 bulan jalan. Belum. Alhamdulillah. Itu gambar apa itu?